Siap dipenjara, Mail asisten Nikita Mirzani buat tantangan terbuka untuk Reza Gladys. Nah, ini dia wakil rakyat yang ada di DPR RI menyentil masalah skincare yang berantakan, gonjang-ganjing, yang overclaim lah dan sebagainya, yang biasa dikupas oleh dokter detektif. Ya, saya sih bagus banget, saya mendukung dokter detektif nih untuk menciduk orang-orang yang mengambil keuntungan rakyat yang begitu banyak, dibodohi rakyat-rakyat kita. Aduh, ampun deh. Kalau rakyat cuma gatel-gatel doang, nah kalau sampai cacat mukanya, siapa yang salah? Ayo, jangan sampai memodohi seperti itulah. Aduh, please. Ya, untuk para owner-owner skincare, janganlah sampai menghalalkan segala caramu untuk mendapatkan pundi-pundi dengan cara membohongi publik sebegitu besarnya. Banyak banget yang namanya posting sana sini, flexing lah segala macam, tapi dari hasil ngambil uang rakyat dengan cara ngebodohi, begitu. Nah, saya setuju ya dengan wakil rakyat DPR, nggak tahu ini dari komisi berapa ya, harus dikupas dan harus benar-benar ini adalah sebetulnya tanggung jawab Badan POM nih harusnya. Aduh, ampun. Janganlah kayak begitu lagi ya. Terima kasih ya kepada DPR sekali lagi. Dan ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita terlena dengan promosi-promosi yang menyesatkan. Sosok kayak Nikita Mirzani itu sosok yang jujur. Maksudnya banyak di antara kita, terkadang kita nih orang munafik. Orang munafik tuh manis bila berhadapan, balik belakang lain bicara. Tapi saya suka orang-orang sosok kayak Nikita Mirzani itu. Makanya di berbagai kesempatan kita ngobrol tuh tema apapun dan nyambung, karena orangnya jujur. Gue nggak suka sama lo ya, bla 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 bla. Tapi ada orang nggak suka ngomongnya di belakang, kalau itu orang bagus ngomong. Karena apa? Karena kan orang ini karakter itu kan terbina dari pendidikan, dari lingkungan, dan dari pergaulan. Nikita itu orang nggak banyak tahu, dia tuh alumni Gontor Putri, bisa dicek gitu. Dan kebetulan kita nyambung bukan karena ini ya Pak, karena kita sama-sama orang Minang. Tapi lebih enak lagi, siapapun yang bergaul sama Nikita itu pasti merasa nyaman. Tapi ingat ya, kalau orang jujur itu, kalau kita jahat sama dia, dia akan nyerangnya nggak ada ampun. Kenapa lengket begini? Ya, tuh kenapa lengket begini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Nih, kalian lihat nih produk-produk dari owner-owner skincare yang flexing. Lihat kualitas produknya seperti apa. Ini bukannya rakyat dibohongin. Harganya mahal, kualitasnya nggak ada. Kok bisa produk itu menjadi produk karet? Itu didiemin aja begitu, apalagi kalau misalnya ditaruh di wajah. Nggak ngerti lagi nih BPOM kemana. Pak, katanya kita nggak boleh nih review-review. Tapi kok kita rakyat Indonesia sebagai customer ngerasa dirugikan dengan produk-produk yang kualitasnya nggak jelas. Ibu Dokter Reza Gladys, cabut nggak laporannya? Cabut nggak? Karena kalau nanti di persidangan akan ada beberapa oknum yang akan dicari tahu masyarakat. Kok bisa itu jarum suntiknya dijual? Yang kena lagi nanti pasti ada BPOM. Kasian loh nasib-nasib orang itu. Jadi masyarakat mending deh langsung to the point, cabut semuanya, kamu kerja yang benar dan baik mulai dari sekarang. Karena kalau lu perpanjang itu kasusnya, akan ada beberapa oknum yang akan kena. Pertimbangkan baik-baik segala keputusan yang kamu utarakan. Kemarin kita nggak tahu loh jarum suntik itu Bu Dokter. Sekarang jarum suntik itu yang kita pertanyakan ini. Kok bisa? Kok bisa Ibu Dokter Reza Gladys? Mending cabut nggak? Cabut! Jangan sampai hilang semua gelarmu dokter. Hilang semua masa depanmu. Kasian. Sekarang lagi kasus suami ini lagi. Ya ampun. Pertaruhkan segala nyawamu untuk Sejak namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Mail kerabat dari Nikita Mirzani tidak tinggal diam begitu saja. Ia bersikeras untuk membela dirinya dan membuktikan kebenaran yang menurutnya belum sepenuhnya terungkap.
Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Namun situasi menjadi lebih rumit karena ponsel Mail telah disita oleh pihak kepolisian sejak sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Mail menyatakan bahwa ponsel tersebut berisi bukti penting yang dapat memperkuat pembelaannya. Oleh karena itu, ia berencana mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk memeriksa dan membuka bukti-bukti yang ada di dalam ponsel tersebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian Mail adalah rekaman suara yang dijadikan barang bukti oleh Reza Gladys dalam kasus ini. Menurut Mail, rekaman tersebut belum diperdengarkan secara utuh, yang menantang agar rekaman itu dibuka dalam versi lengkap dan disajikan di pengadilan untuk memastikan konteks percakapan yang sebenarnya. Lantas apa yang sebenarnya ada dalam rekaman tersebut? Akankah setelah terbongkarnya sisa rekaman tersebut akan ada fakta baru muncul dalam polemik ini? Sejak namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Mail, kerabat dari Nikita Mirzani, tidak tinggal diam begitu saja. Ia bersikeras untuk membela dirinya dan membuktikan kebenaran yang menurutnya belum sepenuhnya terungkap. Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Namun situasi menjadi lebih rumit karena ponsel Mail telah disita oleh pihak kepolisian sejak sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Mail menyatakan bahwa ponsel tersebut berisi bukti penting yang dapat memperkuat pembelaannya. Oleh karena itu, ia berencana mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk memeriksa dan membuka bukti-bukti yang ada di dalam ponsel tersebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian Mail adalah rekaman suara yang dijadikan barang bukti oleh Reza Gladys dalam kasus ini. Menurut Mail, rekaman tersebut belum diperdengarkan secara utuh, yang menantang agar rekaman itu dibuka dalam versi lengkap dan disajikan di pengadilan untuk memastikan konteks percakapan yang sebenarnya. Lantas apa yang sebenarnya ada dalam rekaman tersebut? Akankah setelah terbongkarnya sisa rekaman tersebut akan ada fakta baru muncul dalam polemik ini?